proses exit mandiri itu memang nggak semua orang itu mudah gitu. Artinya itu Mas Hidai, ada yang sehari 2 hari daftar ke kita langsung Ya. ada Mas Hidai. Ada yang seminggu pula daftar ke kita belum diurus-urus, ada yang Sekarang ini kemarin kan Ibu memakai visa umroh di Arab Saudi itu sampai saat ini udah berapa tahun? 1 tahun setengah. Lah, Satu tahun. Benar, 1 tahun setengah. kerja cuma 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, cuman sebelumnya pernah ke sini. Pernah ke sini. Saudi juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masal khair. Aduh, alhamdulillah. Jumpa lagi bareng saya Hidai Adventure. Hari ini kita lagi ada di Jeddah nih. Saya ditemani bareng Mas Agil Ar-Rumi. Kita hari ini mau kemana? Kita mau anterin salah satu sahabat WNI kita untuk tes PCR karena harus kembali ke Indonesia, terbang besok bersama Etihad Mas Hidai. Nah, terus ini kenapa cepet banget gitu? Maksudnya dalam waktu 1 tahun setengah saja. Kenapa sekarang Mikir keluarga lah. berniatan untuk pulang? Iya, niat pulang. Sebenarnya sih Mas Hidai mungkin kalau nggak ada corona mungkin Masih kerja. masih kerja bertahan Iya. di sini gitu. Karena Karena memang pandemi nurun kerjaan. turun Kerjaan turun, gaji turun ya. Iya. Susah. Jeddah tak seindah dulu Dulu, mungkin, iya. Pak. Oh iya kan dulu pernah ke Saudi terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi. Mungkin dipikir rezeki akan sama. Ya juga ya. Ya sebelum pandemi sayanya kesininya Mas. Habis itu Iya Kak, kalau dapat 1 tahun 2 bulan pandemi langsung. sah, kalau 1 tahun setengah sih iya jatuhnya itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Sedikit. habis 2 bulan langsung pandemi. Ya udah di rumah. Nggak menentu gitu ya. Iya. Kadang itu Mas Hidai, proses exit mandiri itu memang nggak semua orang itu mudah gitu. Artinya itu Mas Hidai, ada yang sehari 2 hari daftar ke kita langsung Ya. ada Mas Hidai. Ada yang seminggu pula daftar ke kita belum diurus-urus, ada yang seperti itu. Ada banyak, tergantung kasusnya Mas Hidai. Kayak visa ziarah yang belum dibalak itu sama kafilnya itu dulu kalau nggak salah itu hampir sebulan lebih itu Mas Hidai. Sah. Itu juga kita minta majikannya untuk ngebalak. Iya, Nah, benar. seperti itu ada Mas Hidai. Ada yang kayak kaburan seperti itu belum dibalak atau yang dibasmah kadang suka mental itu ada Mas Hidai. Jadi tidak semuanya instan Hmm. dan apa ya, ailatul itu ya. Tapi saya menjamin Mas Hidai, artinya itu saya di sini tanggung jawab dan saya di sini juga Mas Hidai bukan ilegal, saya resmi di sini Mas Hidai. Untuk mencari saya itu gampang, nggak susah-susah banget. Jadi saya nggak mau, beda sama yang ilegal, setelah kasusnya penuh full menghilang di telepon juga sulit gitu. Seperti itu. Iya, dan saya menyaksikan sendiri sih. Tentunya apa ya, yang namanya pekerjaan tidak selamanya gini street gitu, tidak. Tapi Iya. pastinya ada yang lama prosesnya karena itu juga ditimbulkan dari kasusnya mungkin ya. Dari kasusnya juga yang Mas seperti Hidai. tadi dibilang Mas Agil, di mana kafilnya belum membalak huruf Belum atau membalak membalak huruf, atau atau- balak surto itu lebih lama lagi gitu kan. Dan visa Kasusnya. ziarah itu juga itu kenapa visa ziarah itu sulit untuk pulang, karena di situ kalau belum dibalak itu gramanya keluar.
kadang 15.000, kadang 10.000. Mas Idai tahu sendiri waktu itu. Ya benar sekali, waktu itu ada 3 orang yang jauh-jauh datang 3 dari orang. luar kota Jeddah Dari ya. kota luar Jeddah lah. Sampai hampir sebulan lebih kalau nggak salah. Sebulan lah. Itu kan dianterin majikan kan? Iya, dianterin majikannya pun rewel nelpon tapi akhirnya mengerti. Iya, giliran di Basma keluar 15.000 ya. Iya. Majikannya sama kita sama majikannya dituntut juga kan, disuruh Iya. balak dulu kata saya, atau bikinin waragah lah gitu. Iya sih. Dan di situ kita juga sebenarnya pengen cepet-cepet orang itu pulang, yang Iyalah. kita proses itu nggak mau lama-lama tinggal di rumah atau apa. Maksudnya ya ngapain juga gitu dilama-lamain kalau kalau dari kita yang ngelama-lamain, tentunya bukan karena itu. Jadi sekali lagi yang teman-teman kita sebagai yang overstay di sini, yang mau pulang exit mandiri, ya mohon pengertiannya. Kalau misalkan lama silahkan ditanyakan dulu ini kasusnya kenapa lama. Betul. Itu jangan langsung merespon dengan yang tidak baik. Dan kalau bisa yang sudah punya kafil, yang sudah kerja tidak enak gajinya sedikit, bertahanlah untuk 1-2 tahun gitu. Kalau memang nggak betah ya mendingan pulang ke Indonesia, karena memang di Jeddah itu nggak seperti dulu Mas Idai. Sah. Lebih baik bertahan di majikan, ya kan? Namanya Jangan rezeki sampai udah yang kabur, Maha nanti Kuasa. kabur nyesel seperti itu. Karena memang sulitnya ekonomi atau sulit pekerjaan di Jeddah itu ya nggak kayak dulu. Tidak seindah sosial media mungkin ya. Tidak sih sosial media. Apa yang diposting di Facebook, wah uang lah, gaji gede lah. Iya. Ya namanya juga Facebook, pasti orang-orang memposting yang enak-enaknya aja. Kenapa saya bicara seperti itu Mas Idai? Ya. Karena banyak yang mau pulang Mas Idai. Banyak yang mau pulang, apalagi kadang yang ngadu sama saya tuh anak saya ada di sini mau pulang, ya kan? Pulang lewat Tarhil udah nggak bisa Mas Idai. Tarhil ditutup total Mas Idai. Dan saya pun nggak pernah yang namanya ngulangin orang lewat Tarhil. Kenapa saya selalu bilang harga Tarhil itu mahal? Agar mereka itu nggak mau pulang gitu, untuk tetap bersabar dan bekerja seperti itu. Dan banyak orang yang nelpon tanya Tarhil sama saya suruh kerja dulu gitu. Mungkin lah habis lebaran haji Tarhil itu buka. Saya bilang seperti itu gitu. Mungkin juga. Kalau saya mau Mas Idai masalah Tarhil itu udah bayar ke saya tumpuk di rumah, enggak loh. Kalau nggak percaya Mas Idai bisa lihat rumah saya, nggak ada saya punya jemaah seperti itu. Ya justru kemarin sempat kaget juga sih. Ya udahlah, alhamdulillah ya sekarang mah pokoknya intinya buat kalian yang masih punya pekerjaan syukuri aja dulu, bertahan, kecuali kalau memang mungkin daruri untuk pulang. Dan ibu ini di belakang saya ini Mas Idai, kalau memang mau basmah sama saya, paspornya siniin kata saya. Akhirnya paspornya dikasih ke saya, udah oke. Udah saya pinta duitnya di jalan loh. Saya pinta duitnya di jalan, mau basmah itu duitnya ada kan? Ada, saya pinta di jalan. Akhirnya keluarlah bayan safarnya. Itu bayan safarnya belum keluar, itu sama Ustadz Basir udah dibookingin tiket. Ada tiketnya ini masih ada di sini. Itihad itu. Basir, kok udah dibookingin tiket? Iya, ibunya pengen cepet-cepet pulang katanya. Ini bayan safarnya belum saya terima katanya. Saya gituin. Aduh, katanya kamu udah di basmah. Iya, udah di basmah kata saya. Ibu saking pengen cepet-cepetnya. Tuh, ini ada nih. Ini tiketnya Ibu Farida sudah. Makanya sama saya mau di PCR hari ini. Oke. Seperti itu. Tapi udah keluar kan bahan safarnya? Udah keluar. Kenapa saya setiap basmah itu setiap orang mau pulang saya minta DP atau arbun 2.000, 1.000, itu kadang mereka kan nggak tahu kita ini prosesnya juga seperti apa. Kadang orang, Ustadz saya mau bayar nanti ya kalau udah nyampe ke Indonesia. Akhirnya nyampe di Indonesia HP-nya ditutup, nggak ada kabar, kabur seperti itu. Ada yang belum, orang kan juga nggak tahu kita kadang patungan mulangin orang sakit, orang juga nggak tahu Ustadz. Ada kita juga
Itu faktor-faktor bayar pakai rupiah itu banyak, Ustaz. Akhirnya kita kan karena kita kasihan, mungkin etikanya baik gitu kan. Ya udahlah. Itu dia. Kita ya udahlah nggak apa-apa bayar di Indonesia. Tapi akhirnya hilang juga. Itu kasus. Jangankan di kasus yang seperti ini Mas Agil. Di kasus yang pembelian tiket pun saya juga pernah beberapa kali nolong orang istilahnya karena kasihan istilahnya. Oh, saya talangin dulu aja. Oke, saya talangin dan sampai saat ini nggak tahu. Sampai saat ini nggak ada ya. Udah kita bookingin Jeddah Jakarta, terus Riyadh Jeddah, akhirnya di cancel sama majikan. Itu juga nggak sekali dua kali kan, Ustaz? Benar. Nggak sekali dua kali. Kadang kita udah proses basma, udah mau dibasmah atau sudah mau dibeliin tiket, ternyata orangnya nggak ada. Orangnya udah mati, HP-nya sudah ditutup. Itu banyak seperti kayak gitu. Namun saya sekali lagi itu nggak menyebarkan langsung karena saya masih menunggu konfirmasi orang itu kira-kira dia kapan, mungkin kalau masih ingat akan ada lagi. Tapi kalau udah ya udahlah, namanya itu juga resiko ya. Resiko, nggak pas langsung main. Orang ini tidak bayar tiket, orang ini kabur, tidak bayar basma, nggak seperti itu kita viralin di media, enggak. Ya nunggu dulu. Mbak Farida ini kalau nggak salah itu daftarnya hari apa, Mbak? Hari apa daftarnya? Mbak Farida? Hari apa itu kemarin ya? Sabtu ya? Sabtu. Lah, bukan Sabtu kan? Atau Jumat? Katanya Jumat, Sabtu kan ini. Nutup ya? Hari Kemisnya kayaknya. Hari Kemis diambil itu paspor, itu daftar langsung ini. 2 hari kan, minggunya 2 hari iya. Jumat Sabtu langsung. Oke, kayaknya kita udah dekat ke lokasi ya. Dekat ini di depan kita nih, bisa dilihatin ke depan itunya. Ini Sare Makarona. Ini Sare Makarona. Ini kelihatan. Ini Sare Makarona. Ini Jeddah Ahli nih. Jadi yang dekat sama Jeddah National Hospital ini bisa langsung ke sini Mas Hidayat. Oh iya, ini cepat loh. Ada yang 5 jam, ada yang 10 jam. Jadi berbagai jam hasilnya itu berarti berbagai harga. Berbeda-beda harga seperti itu. Tapi kalau di dalam mungkin privasi ya. Privasi di shoot sama nggak apa-apa sih, nyolong-nyolong gitu. Karena memang di Saudi ini kan aturannya seperti itu, nggak bisa langsung. Orang malah pakai HP. Ini rumah sakitnya. Ini di dalam juga banyak sih. Banyak ya. Gimana Ibu? Alhamdulillah bisa diproses sama Mas Agil. Sebentar, alhamdulillah. Sementara kalau proses sendiri nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, oke, alhamdulillah. Kalau gitu yuk kita langsung antar aja ya. Bentar. Baik sahabat Ida Adventurer, jadi ini adalah suasana di rumah sakit untuk membuat tes PCR, karena kita lagi mengantar ibu dan Mas Agil sendiri lagi mengurus untuk pembuatan PCR-nya. Karena tes PCR sendiri adalah syarat dari penerbangan, jadi mau tidak mau kita harus wajib untuk tes COVID-19.
Terlihat antri sih, banyak sekali yang sedang mengantri. Beginilah suasana di dalam rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah beres ya, selesai mengantar Ibu Farida swab test. Kayaknya abis dicolok nangis tuh aja deh. Gimana? Apa yang dicolok? Hidung. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah beres ya, selesai mengantar Ibu Farida swab test. Kayaknya abis dicolok nangis tuh aja deh. Gimana? Apa yang dicolok? Hidung. Mulut enggak? Tapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pengalaman lah. Jangan nangis lah. Pengalaman. Sebentar kan, cuma sebentar tuh udah. Iya. Udah, alhamdulillah kita udah selesai mengantar Ibu Farida untuk swab test corona. Dan insya Allah katanya berapa jam? 5 atau sampai 10. Nanti datang SMS-nya ke saya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Ibu, mudah-mudahan hasilnya negatif. Selamat berjuang dan selamat untuk bisa bertemu keluarga. Dan terima kasih juga buat Mas Agil sudah mengantar Ibu Farida untuk swab test corona. Yuk, sekali lagi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi, dan juga kami bisa membantu kepulangan WNI yang memang merasa kesulitan untuk pulang. Saya Ida Bencuren, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.